Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Shalom. Kembali lagi dengan saya, Lydia Esther, dalam program Living for Christ Indonesia. Program ini kami akan mengangkat kisah para hamba Tuhan, pengalaman hamba-hamba Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian mereka, visi dan misi mereka di dalam mereka melayani Tuhan. Puji Tuhan, dan kali ini tim Living for Christ Indonesia sedang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Wow, dengan suasananya yang segar. Waktu kita datang banyak yang hijau-hijau yang menyegarkan ya. Puji Tuhan, pada saat ini sudah bergabung bersama dengan kita Bapak Pendeta Daniel I. Eko Suwirto dari GBI Bantarsari, Cilacap, Jawa Tengah. Kita akan berkenalan dengan beliau. Halo, shalom Pak. Halo, shalom Bu. Shalom Bapak Pendeta Daniel Eko. Nah, katanya panggilan kesayangannya Pendeta Eko. Ya betul ya? Iya betul. Ya. Biar lebih akrab ya saya panggil Bapak Pendeta Eko. Yang penting jangan so akrab ya. Puji Tuhan, rekan-rekan Living for Christ Indonesia, pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari beliau. Kita akan mendengarkan pengalaman pribadinya, pengalaman pribadi hamba Tuhan bersama dengan Yesus. Dan tentunya banyak hal-hal yang dia alami bersama dengan Yesus. Haleluya. Pak Pendeta Eko, boleh dong diceritain ke kita ya. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia rindu mendengar, berbagi cerita ya saat ini ya. Siap. Bagaimana awalnya Tuhan memanggil Bapak Pendeta Eko nih bisa pelayanan sampai sekarang ini. Ya, puji Tuhan, kami sendiri waktu itu juga tidak menyangka. Kalau saat ini saya harus jadi hamba Tuhan kan. Tidak menyangka ya. Karena pada waktu itu saya dilahirkan dari non-Kristen kan gitu. Dan kemudian kami juga mencari sekolahan, terutama kos-kosan itu agak bingung gitu loh Bu. Kemudian kami ditempatkan di kos yang memang notabene itu adalah pendeta militer kan gitu. Wow. Nah, lewat situlah kami kenal Tuhan, dan kemudian kami beberapa tahun di situ dididik. Akhirnya tahun yang ketiga saya pindah dari situ, dari kos itu gitu. Tapi saya sudah punya bekal iman kan gitu. Nah, kemudian kami pindah gereja ke sana kemari, pas mendapatkan yang cocok. Kemudian kami sendiri langsung, karena saya diberkati masuk menjadi orang percaya itu, kami diberkati dengan luar biasa. Kami menawarkan diri, Pak, kalau dibaptis itu bayar enggak? Kan saking semangatnya Bu. Kalau dibaptis itu bayar enggak gitu. Oh enggak Eko, itu cuman syaratnya percaya saja kepada Tuhan Yesus. Kapan ada baptisan? Pas pada waktu itu memang bulan Paskah kan ini ya. Kemudian kami dikatekisasi selama mungkin 3 bulan, karena itu memang sudah cukup lama. Tahun 1989 kami dibaptis. Nah, kemudian kami adalah sejak kecil itu perokok berat Bu. Sampai saya SMA, kemudian batasnya itu adalah dibaptis itu. Kemudian setelah dibaptis, rasa selera ngerokok itu hilang Bu. Langsung hilang total? Iya, total itu. Kemudian begitu saya dikasih, malah terjadi pusing kepalanya, kembung perutnya, maaf sekali sampai muntaber terjadi. Itu pernah terjadi seperti itu. Nah, rupa-rupanya begitu kami sekolahnya lulus, kami ditawari gembala kami kan itu. Eko, sekolah lagi mau enggak? Saya tidak berpikir sekolah kemana, saya jawab siapa mau kan itu. Rupa-rupanya dibawa ke sekolah teologi ya. Padahal saya buka Alkitab yang namanya Galatia aja masih keliru Bu. Kan gitu. Makanya dari angkatan tahun itu 27 orang kan gitu ya. Kami yang paling bodoh. Terus terang kami yang paling bodoh kan gitu ya. Tetapi satu hal, dengan kebodohan saya akhirnya membuat saya ketergantungan dengan Tuhan semakin maksimal. Ya. 27 kemudian di wisuda itu hanya tinggal 12 termasuk saya. Dari 50% lebih yang gagal kan itu. Nah, padahal saya sendiri juga tidak mengira kalau saya itu harus selesai, karena saya itu juga memang betapa beratnya seseorang masuk hamba Tuhan dan belum ada persiapan sama sekali. Bahkan ibu saya juga tidak pernah mendukung untuk itu kan gitu ya. Menjadi hamba Tuhan tidak pernah mendukung kan. Sampai begitu saya punya pergumulan,
celana ndak punya, sepatu ndak punya. Saya pulang gitu setelah mendapatkan 2 semester, saya pulang ya, saya ngomong dengan bapak ibu saya bahwa saya butuh sepatu dan celana kan itu. Dia cuman manggut-manggut ndak jawab ya. Saya ditanya liburnya berapa minggu? 3 minggu Pak. Ya udah, saya tidur waktu itu, ibu saya ngomong, kesulitan apapun Eko, aku ndak mau tanggung jawab kan gitu. Nah kemudian Bapak Ibu, karena saya dengar suara itu, saya bangkit, kemudian saya pulang ke Jogja kan ya. Aduh, orang tua saya sudah tidak mau tanggung jawab kan ya. Saya pulang ke Jogja, singkat kata itu saya di liburan di Jogja akhirnya meneruskan belajar dan kemudian pelayanan lagi kan ya. Nah pada waktu itu memang saya pergumulannya gini Bu, kalau Tuhan berani menyertai saya sampai saya lulus, tolong saya jadikan seorang gembala yang mempunyai karunia kesembuhan. Keren. Kalau yang lain gini Bu, pada dasarnya kan, wah karunia bahasa roh lebih ngetren kan gitu. Tapi saya sendiri malah justru karunia kesembuhan kan gitu. Saya tidak tahu apa yang saya dalam pikiran saya, tapi ada kerinduan ke sana Bu kan gitu. Nah kemudian kami pindah pelayanan itu 7 kali kalau tidak salah. Kemudian terakhir kali saya di Cilacap ini. Nah di Cilacap kami memang meneruskan senior kami yang memang sudah ada gereja dan tidak ada gembalanya Bu kan itu. Akhirnya saya teruskan dari hitungan itu ya mungkin 10 atau 12 jiwa. Kemudian kami layani, kemudian ada jiwa-jiwa yang berdatangan ya, tapi pada waktu itu diresolusi pada masa Pak Harto lengser itu memang masa-masa yang krisis kan gitu ya. Kami sendiri juga dari masyarakat ditanyakan surat izinnya sempat ditutup kan gitu Ibu kan. Akhirnya juga saya sendiri ya ngikuti jalur mereka dan kemudian saya berdoa di hadapan Tuhan ya, apa permasalahannya ya, rupa-rupanya surat izin yang kurang kan ya. Saya cari surat izin ya puji Tuhan ya, setelah ditutup selama kurang lebih 6 bulan itu bisa dimulai lagi kan ya. Nah saya bilang dengan Tuhan sudah terlalu banyak menderita kan itu, tapi belum banyak jiwa yang saya berkati, belum banyak jiwa yang saya layani. Oleh sebab itu Tuhan tolong tunjukkan daerah yang belum ada pelayanan sama sekali. Memang akhirnya Tuhan tunjukkan Bu, karena di satu daerah yang terpencil gitu, ya, kami masuk ke sana. Kemudian memang ya saya pakai sepeda motor itu Suzuki Jet-Cool itu bodinya patah 2 kali loh Bu. Karena jalannya yang sulit kan itu. Kemudian tak bawa pulang, saya las, ya, patah lagi kan itu. Nah dan kemudian bengkel ngomong ini harus diplat gini supaya kuat Pak. Ya cobalah kamu bagian kamu kan. Setelah seperti itu masuk ke lubangan, gitu loh. Masuk lubangan pas banjir, diselah itu tidak bisa. Rupa-rupanya mesinnya kemasukan air kan itu. Saya titipin di masyarakat situ, saya pulang. 2 hari saya bawakan kunci, saya bongkar ke situ, pulang kan itu. Tuhan, saya mohonlah Tuhan memberikan kekuatan pada saya kan gitu. Nah, saya pelayanan hampir ya mungkin ada setengah tahun lah kan gitu. Saya mah diusir dengan jemaat sendiri kan gitu loh Bu. Diusir dengan jemaat sendiri. Wes Pak Eko pokoknya ini yang terakhir, jangan datang lagi ke sini kan gitu. Waduh, kok gini ya? Sudah tak layani setengah tahun, ujung-ujungnya saya diusir gitu. Saya 2 bulan pulang Bu kan. Begitu 2 bulan pulang saya berdoa, Tuhan, kenapa dia ngusir saya gitu. Saya ingat, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati gitu. Tuhan jangan kalah cerdik Tuhan, kau lengkapi saya, biarlah saya punya kecerdikan, lebih cerdik daripada mereka. Saya datang lagi terus akhirnya gini, seberapa yang hadir, gitu, 2 bahkan 1 tak layani. Orang yang ngusir saya itu sampai mukanya merah gitu, tapi ikut ibadah. Puji Tuhan itu. Akhirnya kami ditunjukkan dengan jiwa-jiwa yang sakit di situ. Saya agak lupa. Pertama anak jemaat kayaknya itu sakit pilek, kemudian tak doakan, Tuhan tolong sembuh. Kemudian yang puncaknya itu memang di daerah itu. Saya ditunjukkan seorang istri dari tokoh masyarakat itu kanker pembuluh darah dan kemudian rambutnya itu rontok Bu kan itu. Rambutnya rontok, kemudian dia pakai kudung kan itu karena orang kampung. Buka apa Pak? Enggak usah lah.
Pokoknya saya minta doa aja. Yaudah, kalau Pak Eko ndak mau melihat itu ya udah tak pakai. Bener, saya ikut ibadah, kemudian pujian, saya doakan. Terus saja Bu rutinnya. 2 minggu kemudian dia ngomong, Pak, puji Tuhan loh. Bukan puji Tuhan, Pak, bener loh Pak, terima kasih Pak. Karena pusingnya sudah hilang kan. Oh ya, saya ngomong puji Tuhan kan itu. Berarti cocok Bu kan itu. Kemudian diteruskan lagi 3 bulan kemudian atau kudungnya ini dibuka atau topinya dibuka, akhirnya sudah mulai tumbuh rambutnya. Wow. Nah, dia akhirnya minta dibaptis pada waktu itu ya. Nah, terus banyak jiwa yang datang di situ. Kemudian pas setelah itu saya agak lupa, tapi pernah ada seorang bapak yang datang ke saya. Dia gini, Pak, anak saya sakit. Waduh, ini kalau saya ke sana waktunya udah malam Pak. Nanti saya pulang nggak berani karena memang jalannya itu kan motor aja bisa patah bodinya kan gitu ya. Nah, kemudian yaudah gini aja lah Pak. Dia bawa gelas ada airnya, seperti dukun saya, kan gitu Pak. Akhirnya benar saya doakan gitu loh. Nah, saya doanya gini, Tuhan, besok orang itu akan saya datangi, akan saya doakan secara langsung kan itu. Dan kemudian kau memberkati air ini atau dalam nama Tuhan Yesus, jadikan dia sembuh kan itu. Nah, kemudian dengan air yang seperti itu sebenarnya saya sedang menarik perhatian supaya kalau besok saya datang itu tidak ditolakkan gitu ya. Kalau daripada ini malam besok aja lah kan gitu kan, dia tersinggung gitu. Nah, saya hanya menjaga seperti itu, dah air tak doakan kan gitu. Nah, kemudian ini buat apa Pak? Minum aja 3 kali kan gitu. Nanti sisanya dicuci buat cuci muka kan gitu. Kemudian benar Bu, begitu saya datang ke sana saya tanya gini, bagaimana kemarin cucu Bapak? Waduh, alhamdulillah dia sudah sembuh. Wow, akhirnya saya ada hubungan yang lebih akrab kembali kan gitu ya. Begitu juga pulang gitu. Di jemaat di kami pun juga tidak kalah tidak kalah yang seperti itu. Akhirnya kami sendiri juga diundang atau datang untuk mendoakan ini loh, sesaji loh Bu. Wah, ini repot ini atau kalau saya layani bagaimana gitu. Kalau nggak saya layani mesti dia marah kan itu. Kemudian ya saya akhirnya berangkat, dia bawa sesaji di kuburan kan gitu, dia melakukan sesaji. Saya jangan dulu, ya. Saya diundang sini kan untuk mendoakan itu. Masuk kamu sudah melakukan sesaji itu kan itu. Oh iya, kumpulan lagi. Akhirnya ada, ya. Tuhan terima kasih bahwa Engkau adalah sudah membawa kami ke dalam markas setan yang seperti ini. Doa saya gitu. Langsung begitu ya? Oh gitu. Terima kasih Tuhan Engkau masuk membawa kami ke dalam markas setan. Oleh sebab itu, tanpa Yesus jiwa-jiwa ini tidak akan selamat. Karena demi nama Tuhan Yesus kami hancurkan semuanya. Ada yang manifestasi loh, bapak-bapak nangis di situ. Kan itu. Nah, akhirnya saya sampaikan firman Tuhan, ya mungkin kata orang kok ya mendukung yang sesaji yang seperti itu kan, itu kata orang yang tidak mengerti isi hati saya. Tapi saya sendiri saya lakukan itu ya demi untuk Tuhan. Hidup-hidup KKR di tengah kuburan lah Bu, kan gitu. Akhirnya begitu dia sampai ada yang manifestasi, ada beberapa orang 3 kalau tidak salah yang nangis di situ. Pikir saya ini mesti bertobat dan masuk gereja. Tapi puji Tuhan ada juga yang bertobat. Jiwa-jiwa yang lama tidak ke gereja mungkin ada puluhan tahun. Dia masuk ke gereja sampai dia meninggalnya itu baru kemarin itu. Ya mungkin belum ada 1 tahun yang lalu. Nah setelah itu kembali lagi di tempat pelayanan yang terpencil itu saya diperhadapkan pada waktu itu adalah seorang janda yang disenangi dengan laki-laki dari Jawa Barat ya waktu itu tapi dia tidak mau. Pulang itu muntah paku dan beling Bu. Dan kemudian setelah kami mendengar cerita itu wah kami agak down kan. Wah ini paku dan beling loh. Jangan-jangan nanti paku dan beling masuk ke perut saya malah. Jadi seperti apa ini? Nah, kemudian saya untuk menutupi rasa cemas saya udah kita ibadah dulu lah kan ini. Nanti kalau setelah ibadah kita kunjung ke sana kan ini. Benar Bapak dengan Ibu-ibu. Nah, kemudian ditunjukkan beling itu setengah mangkok kan itu, setengah mangkok bakso itu
Kemudian paku di situ ada pakunya juga kan ya. Jadi beling itu seperti pecahan kaca lampu kan ya. Pakunya itu ada ya seperti 2 sentian lah yang sudah berkarat itu. Ih, beneran lu kan gitu. Saya heran waktu itu. Kemudian ditaruh lagi di situ, yaudah kita doa, kita menyembah kan itu. Setelah itu memang panasnya suasana sampai keringat saya itu keluar semuanya, basah semuanya. Kok suasana gini ya? Apa ini roh? Apakah ini memang suasana panas kan itu? Saya doa sekitar 2 jam, gitu. Dari jam ya sekitar jam 5 sampai jam 4 sampai jam 6 kayaknya waktu itu. Dan saya tanya, Bu, kalau muntah biasanya jam berapa? Ya sekitar jam 6, jam setengah 7 Pak. Saya tunggu sampai jam 7 tidak muntah kan gitu. Kemudian saya pulang. Akhirnya mungkin ada 20 meter atau 30 meter dia muntah. Nah, kemudian begitu saya mampir ke tokoh masyarakat itu, dia ngomong demikian, Pak, setelah Bapak tadi keluar itu muntah loh Pak, ada 30 paku kan itu. Oh iya? Keluar dari mulutnya? Dari mulutnya kan itu. Jadi kalau mau keluar itu seperti lem Bu. Jadi pekat gitu loh. Seperti lem atau tisu gitu loh. Tapi begitu sudah jatuh itu ya kenyataan gitu loh. Nah, kemudian saya ngomong gini, ini kayak yang terakhir loh kan. Apa iya? Ya tolong nanti bisa dilihat aja apa benar apa enggak perkataan saya kan itu. Tapi benar setelah hari Minggu kemudian saya ibadah di situ pelayanan kan. Nah, dia ngomong, "Gimana kemarin?" "Wah, sekarang udah pergi kerja." "Oh ya, puji Tuhan." Saya gitu. Nah, setelah itu memang di kampung itu memang banyak hamba Tuhan yang masuk ke sana dan kemudian harus kami tinggalkan karena memang terlalu padat juga orang-orang percaya atau hamba Tuhan di sana. Saya berdoa, Tuhan kau tunjukkan pos PI yang lain. Dan saya ditunjukkan lagi tapi juga ada yang terhalang ada yang menghalangi lagi teman saya lagi. Akhirnya saya keluar lagi, udahlah saya pengen ngajar kan gitu. Saya begitu berdoa untuk ngajar kan. Saya diberikan kesempatan ngajar di SMA ya kurang lebih 2-3 tahun. Oh, lebih sulit ya ngajar di SMA ya. Yang saya aja lebih cerdas itu. Akhirnya saya tinggalkan gitu aja karena berkaitan dengan pandemi itu saya tinggalkan kan. Nah, kemudian setelah saya tinggalkan, kok cuma ngembangkan di gereja induk ya, hanya beberapa jiwa kan ini ya. Mungkin 25, maksimalnya 30 kan ini. Saya berdoa lagi, Tuhan kau tunjukkan tempat yang lebih jauh daripada tempat ini, kemudian akan saya pakai untuk memberkati masyarakat dan kemudian pembinaan. Kemudian tidak lama lagi ada bergabung kan itu. Makanya dalam 1 tahun ini itu ada penggabungan di tempat kami itu sekitar 7 kakak kan itu. Di sekitar gereja induk itu ada 4, terus di gereja cabang itu ada berapa ya? 5 atau berapa ya? Ada 5 kakak, berarti malah lebih kan itu. Nah, setelah itu ada orang yang dulunya anak sekolah minggu itu saya perkirakan sudah 25 tahun dia tidak ke gereja, akhirnya nongol ke gereja, sudah masuk dalam tim doa syafaat kan itu, tim menara doa kan itu. Kemudian dia juga ambil bagian dalam pelayanan. Belum lama ini sekitar 7 bulan yang lalu itu ditunjukkan Tuhan itu adalah seorang bapak. Ini adalah kakeknya itu adalah perdukunan. Jadi ada jimat, ada ilmu, semuanya tidak diminta tapi turun ke cucunya itu. Kan itu. Tapi cucunya itu tidak tahu dan tidak merawat. Akhirnya nyerang balik dan kemudian adalah dia penuh kesakitan kan itu. Nah, kesakitan akhirnya timbul kanker kan itu. Nah, kemudian ada kankernya itu mecah, dalamnya itu ada ulatnya Bu kan ya. Padahal kankernya kan utuh gitu, tapi begitu mecah ada ulatnya kan ya. Nah, akhirnya terus jimat itu berbentuk mangkok kuning. Nanti kalau boleh tak kirim ke HP-nya Ibu itu ditiduri. Tapi jangan dikirimin jimat ya Pak. Gimana? Ditiduri gitu, dia memberikan mimpi itu. Ini harus dirawat, harus dicuci kan gitu. Nah, akhirnya mau dipukulkan tembok sampai hancur, melewat gitu. Nah, itu diserahkan saya untuk dilarung. Akhirnya ada mangkok kuning, ada sodo lanang, tahu sodo lanang? Lidi, tapi katanya lidi laki-laki gitu loh. Kalau lidi perempuan itu tidak ada, lidi laki-laki gitu. Kemudian ada ake, itu ada 2 atau 3 ya. Nah,
kemudian wayang golek, ada minyak dan lain sebagainya. Itu sebelum saya larung saya gini, mana jimatnya yang mau dilarung? Oh, dalam kamar, Pak. Ya kalau boleh itu diambil. Begitu ibunya masuk itu, ular itu keluar loncat gini, semua kan pada kaget gitu loh. Tim doanya kaget, bapaknya ibunya juga kaget, jangan tuh. Keluar akhirnya sembunyi di balik dia tidur. Nah, ularnya gini, warnanya coklat, kalungnya itu merah kan. Kemudian tak cari, kemudian tak matikan, sekaligus tak bakar. Nah, sampai saat ini tubuhnya masih sering keluar kaki 1000 lipan keluar dari tubuhnya. Dan itu masih menjadi bagian dari pelayanan kami. Nah, itu belum selesai. Kemudian di pos yang kami itu memang saya diperhadapkan orang yang sakit. Yang dulu di tempat terpencil itu adalah kanker pembuluh darah yang sampai rontok rambutnya, itu besanan dengan orang yang punya kanker payudara. Lah kemudian dia cerita gitu, saya gitu didoakan oleh Pak Eko loh. Orang Sitinggil kan itu. Lah itu dekat dengan pos yang kami layani, mungkin kurang lebih 1 kilo kan ya. Lah orang yang saya layani itu sering sensus penduduk itu. Jangan-jangan Eko pendeta saya loh nih kan gitu. Bener akhirnya cocok-cocokan gitu. Rupa-rupanya cocok gitu loh Bu. Nah kemarin itu juga menjadi pelayan bagi saya. Nah 2 ini memang yang bapak kanker kaki, dan kemudian ibu-ibu yang kanker payudara ini memang saat ini baru proses penyembuhan. Kan itu. Nah dia beberapa bulan yang lalu itu kena tipu kan itu, dengan kesapuan orang pinter, dia sambil jual obat herbal. Itu di total habis 20 juta kan itu. Nah kemudian begitu ngundang saya, dia tanya gini, Pak, maharnya berapa? Maharnya percaya Tuhan Yesus. Amin. Disembuhkan. Amin. Puji Tuhan. Nah Pak Pendeta, ada banyak kesaksian yang saya dengar ya. Memang kalau kita mau menceritakan mujizat Tuhan, mungkin 3 jam program ini nggak habis-habis ya. Luar biasa. Wow. Pokoknya intinya ketika Bapak Pendeta Eko bilang, saya mau minta mujizat kesembuhan. Ternyata kalau kita minta karunia itu Tuhan akan berikan. Dan makanya Bapak Pendeta mengalami setiap mujizat demi mujizat dalam pelayanan. Luar biasa, menguatkan kita semua rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Kita semua semakin dikuatkan bahwa kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan pembuat mujizat sejati. Wow, luar biasa. Puji Tuhan Pak Pendeta Eko, terima kasih atas kesaksiannya yang begitu luar biasa saat ini. Dan kita semua dibangunkan kembali bahwa kita mempunyai Yesus dalam hidup kita, pembuat mujizat sejati. Haleluya. Bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Dan pada saat ini rekan-rekan Living for Christ Indonesia, kita sudah mendengarkan kesaksian dan pengalaman pribadi yang dialami oleh Bapak Pendeta Eko. Dan kita percaya bahwa kita mempunyai Yesus yang luar biasa, Yesus pembuat mujizat dalam hidup kita. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera dalam program kami. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, maju terus di dalam Tuhan. Haleluya, Shalom. Free,